Dari rekaman CCTV, gajah berjenis kelamin jantan ini berjalan di tepi tol, kemudian menyeberangi jalan tol. Para pengemudi mobil dan truk sempat memberhentikan laju kendaraannya dan memberikan jalan untuk gajah liar melintas. Gajah liar masuk tol terjadi Senin sore. Gajah melintasi jalan tol karena terowongan tempat ia biasa melintas tergenang banjir. Kita menghadap ke depan, dia mengarah ke kanan, dia mencari titik terendah, dia bisa melintasi pagar. Memang dia melintasi pagar yang ada di sana, pagar beton yang. Gajah masuk ke jalan tol Pekanbaru pertama kali terjadi sejak dibuka dan diresmikan Presiden Jokowi September 2020 lalu. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, artis multi-talenta Dorce Gamalama tutup usia hari ini. Beberapa waktu terakhir, Dorce menderita komplikasi penyakit dan selama 3 minggu dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Setelah berjuang melawan penyakitnya, Dorce Gamalama kini telah tiada. Artis multitalenta ini tutup usia di RSPP Simpruk Jakarta sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dorce Gamalama lahir dengan nama asli Dedi Yuliardi Asyadi 58 tahun lalu. Ia dikenal sebagai pembawa acara, penyanyi, dan juga aktris. Lebih dari 30 tahun dunia seni tanah air lekat dengan nama Dorce Gamalama atau yang biasa disapa Bunda Dorce. Kondisi Dorce beberapa waktu terakhir mengidap komplikasi penyakit. Segala aktivitasnya pun dilakukan di kursi roda. Saya mewakili Rumah Sakit Pusat Pertamina mengucapkan berbelasungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya meninggalnya Bunda Dorce. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Dorce sempat dirawat selama 3 minggu akibat terpapar COVID-19. Ia juga diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes yang cukup panjang, batu ginjal, hingga Alzheimer. Jenazah Dorce disolatkan secara prosedur COVID-19 di Masjid Al-Hayu Lubang Buaya, Jakarta. Jenazah dimakamkan di satu liang lahat dengan sepupunya di TPU Bantar Jati Cipayung, Jakarta. Selamat jalan Dorce. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai otopsi, jenazah Novi Amelia tadi sore dibawa ke kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Model majalah dewasa itu tewas setelah melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata City. Sejumlah kerabat mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta untuk memastikan perempuan 35 tahun tersebut adalah Linda Astuti atau biasa dikenal dengan nama Novi Amelia. Usai otopsi, jenazah Linda Astuti atau dikenal dengan Novi Amelia rencananya dibawa ke kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Novi dipastikan meninggal dunia usai melompat dari lantai 8 tower raffles apartemen tempat korban menginap. Dari hasil keterangan saksi dua security yang kita ambil, mereka kebetulan melakukan patroli, kemudian dia melihat ada seseorang yang berdiri lagi duduk di luar tembok, list tembok di luar samping jendela lantai 8 daripada apartemen tersebut. Kemudian security sempat melarai, teriak dari bawah, mungkin tidak terdengar karena terlalu tinggi. Kemudian di waktu yang singkat, orang tersebut menjatuhkan diri. Sebelumnya seorang wanita nyaris tanpa busana ditemukan tewas mengenaskan setelah melompat dari lantai 8 tower raffles Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Belakangan diketahui wanita tersebut adalah Novi Amelia, seorang penghuni apartemen yang berprofesi sebagai fotomodel. Belum diketahui penyebab Novi nekat lompat bunuh diri dari lantai 8 apartemennya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi di mana pemerintah kembali akan mengurangi durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Kebijakan ini akan berlaku untuk warga negara asing maupun Indonesia yang akan dimulai 1 Maret 2022. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar sektor pariwisata di dalam negeri kembali menggeliat. Salah satunya dengan memperpendek masa karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dari sebelumnya 5 hari menjadi 3 hari. Kebijakan yang akan diterapkan pada 1 Maret 2022 ini akan berlaku kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ingin berlibur. Ditunggu-tunggu hari karantina diturunkan menjadi 3 hari bagi yang sudah mendapatkan booster dan tetap melakukan exit tes PCR di hari ketiga. Dan di hari kelima melakukan tes PCR mandiri. Para pelaku perjalanan luar negeri juga harus mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo siang tadi meninjau vaksinasi serentak di Discovery Mall Bali. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meninjau secara virtual pelaksanaan vaksinasi serentak di 4.831 titik di 34 provinsi Indonesia. Target vaksinasi serentak di 34 provinsi pada Rabu 16 Februari adalah 1,1 juta penerima, baik dosis pertama, kedua, ataupun ketiga. Akselerasi vaksinasi penting dilakukan guna mencegah meluasnya COVID-19 varian Omikron. Kita laksanakan secara serentak di 34 provinsi dengan target 1.100.000 dan harapan kita tentunya kita bisa melampaui target tersebut. Varian Omikron saat ini sudah meningkat jauh di atas varian Delta, jadi angkanya sudah di atas puncak tertinggi varian Delta pada saat itu, sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi varian tersebut. Selain vaksinasi, Kapolri juga mengingatkan pentingnya tempat isolasi terpusat atau isoter untuk merawat pasien bergejala ringan yang rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Paris Saint-Germain mengalahkan Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Informasinya sesaat lagi.